Novel Korban Rahim Sewaan karya Wija episode 19 Tes Kehamilan. Eva berada di dalam kamar mandi. Dia mengisi sebuah wadah kecil yang sudah dipersiapkan oleh Dr. Danis untuk menampung urin. Hari itu Dr. Danis datang pagi-pagi sekali untuk mengecek kehamilan Eva. Dia mengatakan pada Eva bahwa urin yang dikeluarkan pagi hari setelah bangun tidur akan memiliki tingkat kepekaan yang kuat terhadap hormon HCG. Alat tes kehamilan akan mendeteksi adanya hormon HCG pada urin. Jika hormon yang berada dalam urin semakin pekat, maka garis kedua yang dihasilkan oleh alat tes nanti semakin terlihat. Karena ini sudah 1 minggu setelah melakukan prosedur penanaman sel, Dr. Danis memperkirakan jika memang sel menempel pada rahim Eva, maka tubuhnya sudah memproduksi hormon tersebut dan akan bisa dilihat di alat tes kehamilan nantinya. Sekedar informasi, HCG adalah hormon yang bertugas untuk membantu tubuh seorang wanita yang sedang dalam masa kehamilan untuk membentuk plasenta, yang nantinya akan digunakan untuk sumber makanan untuk janin itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, ketika plasenta sudah membentuk dengan sempurna, hormon HCG akan menurun dan tidak akan diproduksi lagi pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Untuk itu, kenapa kadang seorang yang sedang hamil di usia kandungan di atas 20 minggu mencoba melakukan alat tes kehamilan, hasilnya akan negatif karena hormon tersebut sudah tidak diproduksi lagi oleh tubuh wanita karena plasenta yang sudah sempurna. Kembali pada Eva, setelah dia selesai menampung urinnya, dengan tangan gemetar, Eva mengambil alat tes kehamilan itu dan perlahan mulai mencelupkannya di urin yang sudah ditampung. Tangan Eva yang gemetar sampai menciptakan gelombang-gelombang kecil di urin saat alat tes kehamilan dicelupkan ke dalam wadah. Urin sudah naik membasahi alat tes yang sedang dipegang Eva. Dia pun menaruh alat itu di atas wastafel kamar mandi, menunggu waktu yang akan muncul dalam waktu 3 menit, sesuai yang tertera di dalam kemasan alat tes kehamilan itu. Dengan cemas, Eva mondar-mandir di dalam kamar mandi. Kedua tangannya bertautan saling menggenggam. Tangannya juga basah karena keringat dingin. Eva beberapa kali melirik ke arah alat tes kehamilan itu, lalu melihat ke jam dinding lagi. Kenapa? Waktu 3 menit saja, rasanya lama sekali. Bagaimana ini? Bagaimana kalau semuanya tak berhasil? Eva sangat merasa cemas. Ia takut semua prosedur yang telah dijalankan tidak berhasil pada dirinya. Tentu Eva akan sangat dirugikan untuk itu. Dia sudah menjaga dan mengikuti segala peraturan ketat yang ada. Eva juga sudah merelakan keperawanannya yang telah dijaganya selama ini untuk mengandung bayi Daniel. Jika semua itu sampai gagal, Eva akan sangat dirugikan karena itu. Eva berpikir, siapa yang akan mau menikahinya nanti jika dia saja sudah kehilangan mahkota kebanggaannya? Pasti setiap pria akan mengira Eva telah melakukan hal yang tak sepantasnya dengan pria lain dan memandang rendah pada Eva. Eva juga akan dirugikan karena dia telah berhenti dari pekerjaannya yang sudah menopang kehidupannya beberapa tahun di Jakarta ini. Bahkan, bosnya Bima waktu itu akan menjadikannya sebagai kepala gudang, sebuah jabatan yang diinginkan Eva sejak lama. Tapi waktu itu, Eva lebih memilih meninggalkan semuanya demi rahim sewaannya. 3 menit pun sudah terlewati. Eva menoleh lirih ke alat tes itu, dan benar saja, setelah menunggu cukup lama, hasil hanya 1 garis yang terdapat pada alat tes itu. Jantung Eva semakin berdetak tak karuan, karena hasil tes yang ia baca adalah negatif. Bayangan masa depan yang semakin tidak karuan pun terbayang dalam otaknya. Eva berjalan keluar kamar mandi dengan rasa yang sangat sedih dan kecewa. Air matanya berusaha ia tahan agar tidak jatuh di kedua pipinya. Eva membawa alat tes itu dengan malas. Bagaimana hasilnya? Tanya Dr. Danis dengan antusias karena melihat Eva keluar dari kamar mandi. Eva menyodorkan alat tes itu pada Dr. Danis, lalu diterima dengan cepat olehnya. Dengan segera, Dr. Danis memperhatikan dengan jeli alat tes itu, lalu nampak dia segera tersenyum dengan lebar. Eva yang melihat senyum Dr. Danis segera mengalihkan pandangannya.
Dia beranjak ke bednya, lalu segera duduk sembarang di sana. Aku sudah menebaknya, kata Dr. Danis, diiringi suara tawa ringan. Apa dia sudah memperkirakan semua ini akan gagal, dan dia malah tertawa. Lalu, bagaimana dengan nasibku selanjutnya? Batin Eva. Eva menatap Tony yang tertidur di sebuah sofa. Dia tampak menggeliat. Mungkin Tony terganggu dengan suara tawa dari Dr. Danis. Matanya terlihat sedikit melirik ke arah sumber suara. Melihat Dr. Danis yang ada tepat lurus di hadapannya, dia pun segera duduk dengan mata yang masih memerah. Maaf Tuan Tony, saya mungkin telah membangunkan Anda, sapa Dr. Danis yang melihat Tony tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Tidak apa dok, maaf saya kesiangan, jawab Tony sambil mengerjapkan matanya, menghilangkan rasa kantuk yang masih berkelayut manja. Anda tidak kesiangan, mungkin saya yang kesini terlalu pagi, maafkan saya. Tony segera melihat jam, dan benar saja, jam masih menunjukkan pukul 5 pagi. Oh, masih jam 5 ya? Iya, maaf ya, silakan lanjutkan tidur Anda. Dr. Danis lalu berjalan menghampiri Eva, menepuk baunya lembut sambil berkata, 3 miliarmu sudah di depan mata, jaga dia dengan baik-baik, istirahatlah, ini masih terlalu pagi. Maksud dokter, bukankah hasilnya negatif? Haha, jadi wajah Nona begitu sedih, karena Nona kira hasilnya negatif. Bukankah hasilnya hanya menandakan garis 1 dok? Lihatlah lagi baik-baik. Dr. Danis memegang alat tes di tangannya dan memperlihatkan lagi pada Eva sambil menunjuk ke satu bagian. Ini ada satu garis lagi yang sangat samar dan tipis, tapi ini sudah menunjukkan adanya hormon HCG dalam tubuh Anda yang sedang diproduksi tapi dalam jumlah yang masih sedikit. Jadi bisa saya pastikan Anda sedang hamil muda sekarang. Benarkah dok? Jadi program ini berhasil? Kata Eva sambil melihat lagi alat tes itu, dan Eva memang melihat ada garis 1 lagi yang terlihat sangat tipis. Jadi saya hamil sekarang, kata Eva sambil berkaca-kaca, menahan air mata yang sedari tadi dia bendung. Iya Nona, iya Nona sudah hamil, sel itu sudah menempel pada rahim Anda. Sebentar lagi saya akan cek darah Anda Nona, saya akan pastikan lagi kadar HCG dalam darah Anda. Eva tak dapat menahan lagi air matanya. Akhirnya, dia menumpahkan semua dalam tangisnya. Rasa lega dan senang, kini yang ia rasakan. Segala keburukan tentang masa depannya seakan hilang dari dalam pikirannya. Kini berganti bayangan senyuman kedua orang tuanya yang melihat dirinya dapat mengubah kehidupan seluruh keluarganya. Saya akan mengabari Tuan Daniel dan Nona Arsana akan kabar bahagia ini, kata Dr. Danis, semangat dan meninggalkan ruangan. Istirahatlah Nona, jagalah dia dengan baik. Dia sudah hidup di dalam sana, di dalam rahim Nona, kata Dr. Danis sambil berlalu, berjalan mundur dan menatap Eva penuh kebahagiaan. Bersambung.